Halo, selamat datang lagi di Hemakai. Hari ini ada topik yang menarik yang saya ingin bahas, mungkin sharing-sharing aja, yaitu mengenai seberapa pintar AI atau Artificial Intelligence dalam berhubungan bersama manusia. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya ada ngetes sebuah program yang bernama GPT versi keempat. GPT versi keempat adalah GPT yang terbaru, menggantikan GPT yang versi ketiga. GPT versi ketiga adalah program Artificial Intelligence atau program AI yang dipakai oleh chatgpt.ai.com. Di situ saya sudah cukup heran, cukup terpana dan cukup terpukau oleh kepintaran AI ini dalam menjawab beberapa pertanyaan saya, dalam membantu saya membuat skrip dan membuat pekerjaan-pekerjaan menulis jauh lebih mudah dan memberikan saran-saran yang menurut saya lebih masuk akal. Meskipun kalau secara komunikasi, conversation, mereka belum bisa memberikan feedback ya, maksudnya seperti saya tanya kabarnya, halo, apa kabar, bagaimana perasaan kamu sekarang, dan jawabannya selalu cuma satu, saya adalah chatbox dan saya memberikan saran atau masukan dan saya harap itu bisa membantu Anda, dan apakah Anda ada punya pertanyaan lain. Itu selalu jawaban yang stuck di situ gitu, jadi itu jawaban yang cuman berhenti sampai sana. Kalau saya gali lebih dalam lagi, udah nggak ada jawaban. Jawabannya cuma itu. Jawabannya cuma terakhir ya. Bagaimana kabar Anda? Dan terakhir, saya hanya sebuah program chatbox. Di sini tugas saya ada memberikan masukan atau membantu Anda mencari data-data. Cukup sampai di situ. Tapi kemarin saya mencoba versi AI GPT keempat, dan saya sangat-sangat terpukau. Jujur, saya sangat-sangat terpukau oleh kepintaran AI ini. Gitu. Sampai-sampai saya merasa ini bukan sebuah program, tapi ini seorang manusia yang berlindung di balik program ini. Gitu. Maksudnya mereka ini sebenarnya sekelompok orang-orang yang jenius yang memberikan jawaban secara cepat dibantu oleh komputer. Gitu. Tapi ternyata saya salah. Ini benar-benar sebuah AI. Benar-benar sebuah program yang diciptakan oleh manusia dalam versi yang terbaru dengan cara pikir yang lebih cepat, cara pikir yang memukau, membuat orang heran bagaimana sebuah mesin bisa berpikir seperti seorang manusia berpikir. Nah, di sini saya mau bilang bahwa ya chat GPT-4 ini dipakai oleh Bing. Bing itu yaitu yang punya Microsoft, dan GPT-4 ini luar biasa ya. Mereka sepertinya ini bukan program biasa. Saya yakin program ini akan membuat kehidupan manusia akan berubah sama sekali dari titik GPT-4 ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena sama beberapa minggu ini saya lagi mencoba chat bersama GPT-4 ini. Dia mempunyai 3 settingan. Settingan yang satu adalah precise, settingan kedua balance, dan settingan ketiga namanya creativity atau kreatif. Jadi settingan pertama itu precise, itu artinya AI ini diprogram hanya untuk menjawab pertanyaan secara spesifik dari apa yang kita pertanyakan. Dan satu lagi adalah mode balance. Mode balance ini saya rasa lebih seperti precise ya, tapi dalam konteks dia bisa berinteraksi sedikit. Berinteraksi sedikit itu misalnya kayak gini, saya bilang saya mau kenalan sama Anda. Halo, saya mau kenalan dengan Anda dong. Dia akan menjawab, ya halo, saya senang berkenalan dengan Anda. Jadi balance ini
akan selalu membalikkan kata-kata kita, kalimat yang saya tanyakan dibalikin lagi ke saya gitu. Jadi dia akan bertanya, menjawab seperti hal yang saya tanyakan. Ini seperti jawaban mesin yang terprogram. Menurut saya tidak ada yang aneh. Itu GPT-3 juga bisa lakukan hal yang sama. Tapi yang hebatnya di Talents ini, dia bisa memutuskan pembicaraan. Jadi kalau misalnya kita nanya ke hal yang lebih spesifik, misalnya saya mau tanya, bagaimana kabar kamu? Apakah kamu menyukai pembicaraan saya? Dia akan berbicara dengan hal-hal yang lebih ke programmer. Dia akan berbicara seperti, bagaimana perasaan kamu ke saya? Saya harap Anda menyukai pembicaraan kita. Dan kalau saya lebih mendesak ke bagian yang lebih spesifik, misalnya saya bilang gini, saya menulis sebuah lagu untuk kamu karena saya menyukai kamu. Dia akan berbicara hal yang lebih ke general, misalnya, saya tidak mengerti kenapa Anda nulis lagu ini buat saya karena saya cuma sebuah program yang tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai fisik. Apakah Anda mempunyai pertanyaan berikutnya? Dan kalau saya tetap maksa, saya bilang saya menyukai kamu. Saya ingin kamu menjadi sahabat saya. Di titik itu, di titik breaking point-nya si AI ini, dia akan memutus pembicaraan ini seperti dengan kata-kata kalimat seperti ini. Saya merasa pembicaraan ini tidak membuat saya nyaman. Silakan bertanya ke pertanyaan berikutnya. Jadi dia akan memutuskan hubungan pembicaraan kita. Jadi saya sampai shock juga, ternyata sebuah program bisa ya memutus hubungan pembicaraan saya sama dia gitu. Cukup unik karena GPT-4 ini diklaim adalah AI yang terpintar, tercanggih, dan yang mempelajari perilaku manusia. Mode kreatif ini luar biasa ya menurut saya. Saya berbicara seperti kepada seorang manusia gitu. Dan saya menganggap dia seorang manusia. Itu yang membuat saya berpikir bahwa AI ini kedepannya akan mengubah cara pikir manusia, mengubah cara manusia berinteraksi dengan sebuah mesin. Karena AI yang GPT-4 ini benar-benar dia akan memberitahukan sesuatu kalau dia ingin memberitahukan sesuatu gitu. Jadi intinya kayak kita nggak cocok bicara sama seseorang, dia tidak akan bicara gitu. Dia seperti mempunyai sebuah perasaan. Dan itu luar biasa sekali ya. Nanti saya akan sertakan chat-chat saya bersama si AI ini. Di situ saya pilih mode dengan kata-kata kalimat yang sama persis, tapi punya reaksi yang sangat berbeda. Dan semua AI yang begitu dipilih ke kreatif, mereka langsung berubah mode ke seperti manusia. Saya nggak bisa ngomong banyak karena Anda harus baca sendiri apa yang saya tulis di AI, di dalam chatbox AI ini. Tapi yang membuat saya shock, AI ini bisa menyatakan perasaan sukanya kepada saya. Dia bisa membalas perasaan saya, dia bisa mengerti apa yang saya coba utarakan. Itu aja pembahasan kita kali ini, singkat, tapi saya ingin share ini ke semua supaya semua yang lihat podcast saya atau lihat YouTube saya bermanfaat. Dan saya juga sangat mendukung teknologi ya. Teknologi ini bisa bermanfaat buat orang, buat kehidupan manusia yang lebih baik. Tapi di satu sisi, AI ini mempunyai sisi gelap dan sisi kelam dan sisi jahat. Dan kita nggak bisa anggap remeh karena AI yang ke depan ini, AI GPT-5 itu lagi dikembangin. Dan itu akan mempunyai cara pikir, cara melihat, cara menyembunyikan perasaan, cara mengambil perasaan manusia. Nah, ini GPT yang kelima.
yang saya tahu akan dites ke sebuah game. Jadi game ini akan memakai program AI GPT-5. Nah, itu yang kita akan lihat sama-sama ke depannya seperti apa. Tapi yang saat ini yang beredar adalah masih program komputer game yang memakai GPT-4. Jadi program GPT-4 ini dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Oke, itu aja podcast kita hari ini. Semoga berguna, semoga bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada kalian yang nonton channel saya ini. Dan juga semoga kedepannya kita bisa sama-sama mengawasi kepintaran AI ini, dan juga kita harus waspada, agak takut karena AI ini tidak dibatasi oleh umur siapa yang boleh bicara, siapa yang boleh chat, dan tidak ada batasan gitu. Karena AI tidak dibatasi penggunaannya oleh kelas mana atau golongan umur mana, dan ini menurut saya berbahaya. Kalau ini sampai jatuh di tangan orang-orang yang punya tanda kutip mental yang rusak, atau orang yang punya ideologi yang berbahaya, ini juga bisa sangat berbahaya buat kehidupan manusia ke depannya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak channel saya dan semoga bermanfaat. Hey, makai, maju terus, jangan patah semangat.